Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR dan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada pengukuran CSR. Preston dan Bannon 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual atau CSP, yang kepanjangannya adalah Corporate Sustainable Performance. Dalam metode skala kolektif yaitu CSP akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain adalah menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI yaitu yang pertama ada indikator kinerja ekonomi, mencangkup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dan dampak ekonomi tak langsung. Yang kedua ada indikator kinerja lingkungan, meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah, dan sampah. Yang ketiga ada indikator kinerja sosial, terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain. Yang keempat ada indikator kinerja dan cara kerja. Ini yang terakhir ada ketenaga kerjaan, hubungan perburuhan, manajemen, kesehatan, dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, remunerasi yang seimbang pria dan wanita. Dan yang terakhir ada pemasaran privat, pelanggan, dan kepatuhan. Selanjutnya ada variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 menekan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan. Yang pertama ada tata kelola organisasi dan perusahaan, lalu ada praktik ketenagakerjaan, lalu ada praktik beroperasi yang adil, hak asasi manusia, lingkungan, hak dan perlindungan konsumen, dan yang terakhir ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Berikutnya, kriteria-kriteria program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat atau community development. Selanjutnya ada perencanaan, yang ketiga ada implementasi, keempat ada monitoring dan evaluasi, yang kelima ada keberlanjutan, dan yang terakhir ada hubungan sosial. Kriteria-kriteria penilaian akhir PROPER itu ada kebijakan pengembangan masyarakat atau community development. Lalu ada struktur dan tanggung jawab. Yang ketiga ada alokasi dana pengembangan masyarakat atau community development. Yang keempat ada perencanaan, kelima implementasi, keenam monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir hubungan sosial atau internal dan eksternal. Selanjutnya ada kriteria pemenang proper Kementerian Lingkungan Hidup. Itu terbagi menjadi 5, yaitu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Lalu ada masalah-masalah dalam implementasi CSR. 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya 2004 yang direncanakan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Yang pertama ada komitmen awal. Yang kedua ada analisis kondisi eksternal dan pengaruh terhadap bisnis. Yang ketiga mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang keempat ada implementasi. Yang kelima ada pengukuran dan pelaporan hasil. Dan yang terakhir ada konsultasi dengan stakeholder. Manfaat bagi korporat. Yang pertama ada reputasi dan citra lebih baik. Yang kedua, lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga ada memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal, keamanan yang lebih besar, infrastruktur dan lingkungan sosioekonomi lebih baik. Lalu ada menarik dan menjaga personel berkaliber tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi. Lalu ada menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan mungkin pelanggan yang bermutu. Dan yang terakhir adalah laboratorium pembelajaran untuk inovasi organisasi. Manfaat bagi komunitas atau masyarakat sekitar adalah yang pertama, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan, lalu ada pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur, yang ketiga ada keahlian komersial, yang keempat ada kompetensi teknis dan personel individu, pekerja yang terlibat, dan yang terakhir representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.
Lalu ada isu-isu CSR. Ada beberapa isu-isu tentang CSR. Yang pertama dari kesukarelaan kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, lalu ada ukuran perusahaan, lalu ada dari filantropi ke keberlanjutan, lalu ada dari kedermawanan ke pemberdayaan, lalu ada dari tanggung jawab ke strategi bisnis, sumber pembiayaan, lalu dari privat ke publik, dan terakhir isu sosial pada CSR. Selanjutnya ada komunikasi CSR beserta penggunaan media. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada komunikasi CSR dan media digital, lalu komunikasi CSR dan media sosial, dan terakhir pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan. Komunikasi CSR dan media digital. Bisnis diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan yang mencerminkan kredensial akuntabilitas dan transparansi mereka. Ini menurut Livesey dan Carins 2002. Bisa dibilang, perusahaan dapat mempertahankan legitimasi dengan lebih baik karena mereka terlibat dengan pemangku kepentingan melalui media sosial dan mengambil fungsi gerbang menjaga media tradisional. Ini menurut Fischler et al. 2010. Lalu ada komunikasi CSR dan media sosial. Media sosial dan pengoptimalan mesin pencari telah mengubah dinamika komunikatif di dalam dan antara perusahaan dan lingkungan mereka. Jaringan media sosial adalah alat pemantau yang efektif karena dapat menampilkan sinyal peringatan dini tentang topik yang sedang tren. Jaringan ini dapat membantu komunikator dan pemasar bisnis mengidentifikasi dan mengikuti masalah keberlanjutan terbaru. Sekalipun demikian, para pemberi pengaruh CSR dengan mudah diidentifikasi pada subjek atau keahlian tertentu. Misalnya, bisnis dan pelanggan sama-sama telah mempelajari cara menggunakan hashtag untuk meningkatkan visibilitas konten mereka yang dapat dibagikan. Dan yang terakhir ada pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Beberapa perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Kehadiran bagian tertentu yang didedikasikan untuk CSR yang melaporkan kredensial CSR asli mereka melalui situs web perusahaan masing-masing. Selanjutnya ke investasi. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi, pemegang saham, dan investasi komunitas. Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Akar gagasan SRI dapat ditelusuri kembali ke berbagai gerakan keagamaan. Kembali pada 1758, komunitas religius teman atau Quaker melarang anggota untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak. Pada saat itu, salah satu pendiri Metodisme bernama John Wesley menguraikan prinsip-prinsip dasar investasi sosial. Dia berkhotbah tentang untuk tidak merugikan tetangga Anda melalui praktik bisnis dan untuk menghindari industri tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, aplikasi paling terkenal dari investasi yang bertanggung jawab secara sosial dimotivasi oleh agama. Bagian-bagian dari investasi bertanggung jawab itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pendekatan investasi dampak, lalu ada investasi positif, lalu ada advokasi dan keterlibatan pemegang saham, yang keempat ada investasi komunitas, dan yang terakhir ada dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Itu ada 6. Yang pertama, investor harus memilih perilaku perusahaan, positif atau negatif, untuk difokuskan. Lalu ada saham tertentu dapat dipilih untuk memberikan tekanan pada manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Yang ketiga ada penyaringan negatif, mengecualikan sekuritas tertentu dari pertimbangan investasi berdasarkan kriteria sosial dan atau lingkungan. Dari perspektif dana, mungkin lebih mudah untuk mengikuti pendekatan eksklusif. Yang keempat ada pendekatan eksklusif semacam itu menyaring perusahaan tertentu berdasarkan produk atau perilaku perusahaan tertentu ketika memilih investasi untuk portofolio. Yang kelima ada spesifikasi metrik umum akan secara langsung mengatasi masalah
asimetri informasi, dan dalam hal ini, Global Reporting Initiative atau GRI adalah sarana untuk memperbaiki kegagalan pasar. Dan yang terakhir adalah investor sosial tahu bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna. Namun penelitian kualitatif dan proses evaluasi yang menyeluruh, yang juga dikenal sebagai penyaring sosial, biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang dikelola dengan lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.